Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai dimanapun kalian berada, sebelum Bapak lanjutkan kepada materi, Bapak mau tanya dulu kabar kalian. Gimana kabarnya hari ini? Badanku, pikiranku, hatiku fresh. Nah, yang baru bergabung dengan Samawar, mungkin belum biasa, kita coba ulangi lagi sekali lagi. Gimana kabarnya hari ini? Badanku, pikiranku, hatiku fresh. Oke. Walaupun kita sedang dalam berpuasa, jangan loyo ya. Jangan sampai kita lemas terus bawaan, pengen tidur lagi ya. Walaupun ada hadis katanya ya, soeme ibadatun. Jangan jadikan landasan. Tidurnya aja udah menjadi ibadah, apalagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Gitu. Baik, hari ini hari Jumat. Nah, insyaallah video ini tayang hari Jumat, yang mana hari Jumat itu merupakan Sayyidul Ayyam. Bagi laki-laki jangan lupa untuk sholat Jumat. Anak-anakku yang Bapak cintai, menjadi seorang muslim itu adalah menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa. Bahkan disebutkan menjadikan nikmat yang paling besar. Mengapa demikian? Nah, karena menjadi seorang muslim itu, karena kalau ada nikmat berarti ada rugi. Nah, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam. Rugi yang paling besar ketika kita tidak memiliki iman, tidak memiliki Islam. Nah, maka dari itu harus patut kita syukuri ketika kita menjadi seorang muslim. Nah, sekarang ini lagi banyak-banyaknya antara muslim dan muslim yang lain saling mengejek, saling menghina. Aku mah ikut ulama ini, aku ikut ulama ini, dan lain saling bertengkar. Padahal ulama yang manapun tetap namanya satu, Islam. Ada yang belajar dari Timur Tengah, tetap dia Islam. Ada yang belajar dari Nusantara, dia Islam juga. Maka jangan sampai kita saling mengejek, saling bertengkar. Maka dari itu, kalau kita mau menjaga hal tersebut, kita harus menjaga hak-hak sebagai seorang muslim. Ini kadang-kadang kita suka lalai, mungkin tidak tahu juga hak muslim terhadap muslim yang lainnya gitu. Maka dari itu kita akan belajar hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Nah, melibatkan sebuah hadis, yaitu hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Kalau kita baca kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami, nah itu bab akhir lah ya, bab akhir dalam kitab itu ada dijelaskan hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslimannya ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila dia bertemu maka ucapkanlah salam. Luar biasa. Yang pertama saja ini sudah dijelaskan bahwa ketika kita bertemu dengan muslim yang lainnya, maka kita harus senantiasa mengucapkan salam. Jangan sampai gini, kita ketemu di pasar, kita ketemu di tempat yang lain, bertemu dengan teman kita, tahu teman kita tahu saudara kita tahu dia muslim, tapi kita mengacurkannya, cuek, bahkan membuang muka. Jangan sampai ya. Kita harus senantiasa mengucapkan salam. Ketika kita mengucapkan salam, luar biasa, itu doa. Ya, doa. Maka ketika dia ucapkan salam, kita wajib menjawabnya dengan ucapan waalaikumsalam. Nah, itu yang pertama. Jadi ingat ya, kalau misalnya kita bertemu dengan muslim yang lainnya, harus dianjurkan mengucapkan salam. Jadi kalau kita bertemu, mengucapkan salam itu dianjurkan, disunnahkan. Tapi apabila menjawabnya adalah menjadi kewajiban. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza da'aka fajibhu. Dan apabila kita diundang oleh teman kita, maka penuhilah undangannya. Kita wajib. Di sini dijelaskan harus memenuhi undangan. Apabila kita diundang, jikalau dalam undangan tersebut tidak ada kemungkaran. Apa itu kemungkaran? Tidak ada perbuatan maksiat seperti minuman keras, perjudian, ataupun ghibah ghibah ataupun yang lainnya, kemaksiatan, maka silakan untuk tidak hadir pun tidak apa-apa gitu. Tapi kalau tidak ada seperti itu, maka wajib kita menghadiri undangannya. Nah, itu pun ada rukhsah lagi, ada pengecualian lagi apabila kita sedang uzur.
kita sedang sakit tidak bisa menghadiri undangan, maka jangan memaksakan. Apabila kita dalam perjalanan, ya kita dalam perjalanan, ya jangan memaksakan juga, ya kita cukup saja mengabarinya. Nah, kalau kita tidak bisa menghadiri teman kita sedang yang mengundang kita, maka kita wajib mengabarinya. Jangan sampai teman kita tuh mengharapkan kita tidak datang gitu, mengharap kamu PHP gitu ya. Jangan sampai kita disebut PHP gitu ya. Makanya dikabari, saya lagi di mana, atau maafkan saya tidak bisa hadir, saya sedang sakit. Nah, ucapkanlah ucapan yang baik, kata kepada teman kita, kabari teman kita. Nah, yang ketiga, wa idastansahaka fansahu, dan apabila kita dimintai nasihat, maka kita harus menasihatinya. Nah, ini kita kadang-kadang ada teman kita yang curhat, ya. Ada teman kita yang curhat, maka kita wajib menasihatinya. Jangan sampai dibiarkan bisi, bisi. Tadi takutkan ketika dia curhat, kita tidak menasihatinya, malah perbuatan yang tidak seharusnya terjadi gitu kan. Takutnya karena tidak ada yang memberikan semangat bagi dia akhirnya bunuh diri dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu, ataupun gila. Nah, banyak orang-orang yang seperti itu di kehidupan kita. Rasulullah SAW pernah mengatakan, aku membayar Rasulullah SAW untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan menasihati setiap muslim. Muttafaqun alaih. Nah, jadi ini pun Rasulullah sudah dijelaskan harus menasihati setiap muslim. Maka kita pun selaku umat muslim, ketika ada teman kita yang curhat kepada kita, wajib kita menasihatinya, ya. Kalaupun kita tidak bisa, kita tidak mengerti, kita tidak paham, ajak kepada orang yang paham. Siapa dia? Guru kita atau orang tua kita, siapapun dia yang mengerti akan hal tersebut, mengajaklah ke sana. Kalau kita tidak mengerti. Yang berapa tadi? Yang keempat. Nah, wa idza atasa fahamidallahu fashammithu. Dan apabila ada teman kita yang bersin, kemudian dia memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah, maka kita doakanlah dengan doa yarhamukallah. Rasulullah pernah mengatakan, apabila salah seorang kalian bersin, maka hendaknya mengucapkan kalimat alhamdulillah, dan saudaranya atau temannya hendaknya berkata yarhamukallah. Apabila ia berkata kepadanya yarhamukallah, maka orang yang bersin tadi hendaknya menjawab yahdikumullah. Ini sudah diriwayatkan dalam hadis Rasulullah, hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu, dan apabila ada teman kita yang sakit, maka wajib kita menjenguknya, ya, memberikan support, memberikan nasihat, memberikan semangat bagi orang yang sakit. Itu sebagian kita melaksanakan hak kita, gitu. Hak kita sebagai seorang muslim. Kita menjenguknya, berarti kita melaksanakan hak kita. Orang senang nggak kalau dijenguk? Ya pasti senang. Kalau dijenguk, apalagi dibawakan buah-buahan, dibawakan semangat. Nah, supaya dia makin semangat, dan akhirnya ketika semangat, imunnya naik dan dia menjadi sehat, gitu. Dan yang terakhir, wa idza mata fatsba'u, dan apabila ada teman kita yang meninggal, saudara muslim kita yang meninggal, maka iringilah jenazahnya. Kita harus iringi jenazahnya sampai ke liang kubur. Ada 4 kewajiban yang harus kita lakukan terhadap orang hidup, terhadap orang yang mati. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolati, yang keempat menguburkan. Itu aja mungkin anak-anak yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita simpulkan terlebih dahulu, ya, tadi hak muslim terhadap muslim yang pertama adalah apabila kita bertemu dengan muslim yang lainnya, maka kita wajib mengucapkan salam hukumnya sunnah, dan menjawab salam hukumnya wajib. Yang kedua ada waidah dan angka wajib, dan apabila kita diundang, kita harus memenuhi undangannya. Yang ketiga, apabila kita diminta nasihat, kita harus menasihatinya. Yang keempat, apabila ada teman kita, saudara muslim kita bersin, kemudian mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka kita wajib
membalasnya dengan mendoakannya, yaitu dengan doa yarhamukallah. Dan yang kelima, apabila teman kita, saudara muslim kita yang sakit, maka kita wajib menjenguknya. Yang terakhir, yang keenam, apabila ada saudara kita, saudara muslim kita yang meninggal, maka kita wajib mengiringi jenazahnya. Itu saja mungkin anak-anak yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tugasnya adalah ini tugas wajib dilaksanakan ya. Jangan sampai hanya kita berkomentar saja. Nah, mana saja itu dibaca sama admin, dibaca, tapi yang paling utama adalah ketika kita mengerjakan tugasnya. Di tugasnya itu kita harus meresume dulu. Nah, kalau tugasnya itu adalah yang pertama, coba tuliskan hadis yang tadi Bapak bacakan. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, coba dalam bentuk foto, silahkan apa saja yang bisa kalian lakukan dalam hadis tersebut. Dan ada 6 tuh yang bisa kalian lakukan apa? Coba fotokan. Bukan ini belajar ya, bukan. Tapi kita memberikan motivasi bahwa kita telah melaksanakan pembelajaran. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Maafkan Bapak apabila ada kata-kata yang salah juga tidak berkenan gitu ya dalam salah penyampaiannya. Kesalahan adalah dari Bapak sendiri, kelebihannya insya Allah Allah yang berikannya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.